Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi syamil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-ayat wallahu a'lam ma'nana bil murad. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas qudrat dan iradatnya, atas semua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, anugerah keimanan, anugerah nikmat keimanan, anugerah nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ke mushola yang kita cintai, yaitu ke mushola Badrul Ulum. Selanjutnya salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, terkhusus yang hadir di mushola ini, bisa diakui sebagai umat baginda kita yang termasuk mendapatkan syafaatul uzma kelak di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah saya tidak akan panjang-panjang, paling lama paling sekitar 15 menit. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu fadilah atau keutamaan daripada ibadah puasa. Di dalam kitab Tanbihul Qaul bab ke-13 hadis yang pertama karangan Syekh Imam Nawawi, bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kalau ada hadis yang mengatakan qala Allah, berarti itu hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dikabarkan kepada kita. Jadi hadisnya bunyinya as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kalau yang lengkapnya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang artinya setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, innahu as-shaumu li wa anna ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berpikir sedikit agak jauh,
Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi? Bukankah semua ibadah yang kita lakukan ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala? Seperti kita sering sebutkan di dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin tidak ada yang dapat membalasnya, tidak ada yang mampu membalasnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi istimewa bagi puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Apa sih keistimewaan puasa itu? Maka para ulama menjawab, menguraikan kepada kita. Salah satunya yaitu Syekh Imam Az-Zawzi mengatakan maksud daripada as-shaumu li wa ana ajzi bihi yang pertama, karena di dalam ibadah puasa itu sedikit bahkan tidak ada faktor riaknya. Maksudnya bagaimana? Ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang syirik, satu-satunya ibadah yang orang lain tidak tahu kecuali orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang lain tahu sholat karena kita sedang melaksanakan sujud, orang lain bisa tahu kita lagi sholat karena kita sedang iktidal. Orang lain tahu kita sedang sholat karena kita sedang tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah dan seterusnya. Bahkan bisa jadi ketika kita lagi sholat dilihat oleh orang lain, mungkin sholatnya dilama-lama, bahkan mungkin bacaannya pun dipasih-pasihkan. Bismillahirrahmanirrahim.
karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, karena puasa satu-satunya ibadah yang tidak ada riaknya, orang lain tidak tahu. Jawaban yang kedua, kenapa dikatakan as-shaumu li wa anna ajzi bihi? Jawabannya adalah as-shaumu li wa anna ajzi bihi fa innahu tarkus sahwatahu min ajli. Karena sesungguhnya mereka sudah melawan hawa nafsunya dengan berpuasa. Maksudnya apa? Oh Pak, kalau Bapak sama Ibu ingin melawan hawa nafsu, maka senjatanya yang paling ampuh satu. Apa? Puasa. Apalagi kalau nafsu syahwat. Itu memang dianjurkan bagi Rasulullah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita yang ingin memerangi hawa nafsu, maka laksanakanlah ibadah puasa. Maka ketika diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dengan nafsu, setelah diciptakan Allah bertanya kepada akal, wahai akal, siapa kamu dan siapa aku? Kata akal, aku adalah aku dan kamu adalah Allahu Rabbi. Engkau adalah Allah Tuhan. Lalu Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Nafsu tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena jawabannya seperti itu, dimasukkan ke dalam neraka. Setelah masuk ke dalam neraka, diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya lagi, wahai akal, siapa engkau dan siapa aku? Akal masih tetap menjawabnya, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Terus masukkan lagi, angkat lagi, masukkan lagi, angkat lagi, sampai berlangsung bertahun-tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa lapar kepada nafsu, memberikan rasa haus kepada nafsu. Setelah nafsu itu kelaparan, kehausan, maka ditanya nafsu, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Kata nafsu, aku adalah aku dan engkau adalah Allahu Rabbi. Engkau adalah Allah Tuhan. Jadi yang kedua, kenapa puasa itu istimewa? Karena satu-satunya ibadah yang istimewa yang bisa memerangi hawa nafsu. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, kenapa puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama disampaikan, kullu amal ibnu Adam kafaratun. Setiap amal anak Adam akan jadi kifarat. Jadi penebus. Penebus apa? Penebus dosa. Kepada siapa? Kepada orang yang ketika kita hidup di dunia, orang tersebut didolimi. Jadi amal kita dikurangi, dikasihkan kepada orang yang kita dolimi. Ila saum fa innahu li wa anna ajzi bihi. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi kalau saya ilustrasikan secara bebas, besok di akhirat, di hari yang tidak ada ujungnya, di hari yang kekal selama-lamanya, manusia itu berbondong-bondong membawa amal kebaikan. Ada yang membawa amal sebesar mangkok,
saya berwasiat kepada diri saya sendiri, umumnya kepada jamaah yang hadir di sini. Mari kita ibadah puasa ini laksanakan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma menahan haus dan lapar. Kalau sekedar menahan haus dan lapar, saya rasa anak SD pun insya Allah bisa. Apalagi kelas 6 SD. Sedangkan anak TK aja, anak saya sudah belajar berpuasa meskipun sampai asar. Kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, anak kecil pun bisa. Mari kita puasakan mulut kita. Mari kita puasakan mata kita dari melihat yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari puasakan telinga kita dari mendengar yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman sekarang ini, mari puasakan jari jemari kita. Jangan sampai jari jemari kita menjadi konflik utama, yaitu kadang-kadang bisa menjadi adu domba bagi saudara-saudara kita yang lain. Karena sekarang tidak sedikit terjadi hanya gara-gara jari jemari 2 minggu tidak saling sapa. Hanya gara-gara jari jemari bermusuhan selama-lamanya. Mari kita puasakan. Boleh gunakan HP, Android dan lain sebagainya, tapi mari gunakan untuk di jalan dakwah. Di jalan dakwah menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terkhusus bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kita semua yang hadir di sini. Alhamdulillah, mohon maaf lebih 5 menit. Tadi janjinya 15 menit, sudah sampai 20 menit. Terima kasih. Wa'alaikumsalam